wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nurdewi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Program Studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dilaksanakan secara daring di SMP Negeri 4 Jejawi, Kabupaten Peki dengan materi teks deskripsi. Selamat menyaksikan video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah senang Ibu merasa senang bisa berjumpa dengan kalian hari ini dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia di kelas 7. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kalian tetap semangat ya, walaupun belajar dengan cara daring seperti ini ya. Kita harus belajar dengan daring, kalian harus tetap menjaga semangat ya untuk pembelajaran kita hari ini dan seterusnya. Berdoa saja, semoga saja pandemi COVID-19 ini segera berlalu, kita bisa bertatap muka kembali. Amin ya. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Sudah bergabung semua ya di kelas ini? Sudah ya? Ya, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah Ibu bagikan linknya di grup WA. Nanti walaupun kalian hadir di sini, tapi untuk dokumennya ya, untuk administrasinya tidak kalian isi, ya dianggap tidak hadir. Makanya kalian harus mengklik link itu untuk mengisi kehadiran kalian. Seperti itu ya. Bagaimana kondisi jaringan di rumah kalian? Apakah lancar? Bagus? Bagus. Ya, suara Ibu terdengar ya? Ya. Iya, kalau di tempat Ibu sedikit agak gangguan karena cuacanya agak mendung. Nah, kalau udah mendung itu sudah agak susah untuk sinyal. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi ya, melanjutkan materi kita sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tata tertib dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa diminta untuk menyiapkan buku tulis. Siapkan buku tulismu, kemudian alat tulis, dan buku teks pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, tidak mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung. Ya, jadi di-on-kan, jangan di-off-kan. Kemudian yang ketiga, setiap interaksi atau pertanyaan guru yang berhasil kalian jawab, itu akan kalian akan mendapatkan poin nilai tambahan, yaitu nilai 10 bagi yang aktif menjawab. Kemudian yang keempat, pada akhir pembelajaran nanti, kalian akan mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, untuk mengerjakan tugas itu, kalian akan membentuk kelompok. Kelompoknya 3 orang ya dalam satu kelompok. Gunakan saja kelompok pada pertemuan kemarin. Ya, jadi kalian hari ini tidak perlu membentuk lagi, gunakan saja kelompok yang sudah ada. Dan terakhir, ada 2 penilaian yang akan Ibu ambil dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, sikap ini ada 2 ya, sikap sosial dan sikap religius. Dan yang ketiga, penilaian pengetahuan melalui pengerjaan LKPD 1 dan LKPD 2. Itu anak-anak ya. Nah, selanjutnya, agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita membaca doa pembuka dulu ya kepada ketua kelas Revaldo. Ibu minta untuk memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Silakan Revaldo. Perkenalkan kan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sedikit mereview pertemuan kita sebelumnya. Ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa minggu kemarin? Masih ingat? Tentang teks deskripsi. Iya, tentang teks deskripsi. Ada 2 yang kita pelajari ya, ada definisi, ada ciri-ciri teks
deskripsi. Nah, sekarang Ibu tanya, ada yang masih ingat tidak? Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Ada Ya, Aca? melukiskan sesuatu hal agar pembaca seolah-olah langsung objek tersebut. Iya, betul. Betul tidak, Bella? Jawaban dari Aca? Iya, betul, Bu. Iya, betul, Aca. Terima kasih ya, bahwa betul sekali teks deskripsi itu adalah sebuah teks yang berusaha menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Jadi seolah-olah kita yang membacanya itu melihat langsung dan merasakan langsung teks tersebut. Padahal kita tidak melihat, hanya membaca, tapi seolah-olah merasakan sendiri. Nah, kita lanjut pada ciri-ciri teks deskripsi. Ada yang masih ingat apa saja yang menjadi ciri-ciri teks deskripsi? Ciri-ciri teks deskripsi adalah teks deskripsi menggambarkan secara konkret dan isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi yang kuat. Biasanya akan muncul kalimat bermajas. Nah, betul ya apa yang dikatakan oleh Nadia, bahwa ciri-ciri deskripsi itu dia menggambarkan sesuatu objek yang konkret. Apa itu konkret? Konkret itu nyata, suatu benda yang bisa diindrai. Demikian tadi sedikit review kita untuk materi untuk mengingat materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu kemarin, masih tentang teks deskripsi juga, struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan dalam bentuk PowerPoint tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini Ibu lihat dulu ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kepada Noza, boleh ya? Pada Noza untuk menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan Noza. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati peserta didik dapat menganalisis struktur teks deskripsi dengan cermat. Yang kedua, setelah mengamati teks deskripsi, peserta didik mampu menemukan kaidah kebahasaan teks deskripsi dengan jujur dan bekerja sama. Iya, terima kasih Noza. Semangat sekali ya, suaranya lantang, tegas ya. Untuk materi hari ini itu sangat berguna sekali ya nak ya, bagi menuliskan sebuah objek yang sudah kalian amati ya di lingkungan sekitar. Apa saja objeknya? Bisa objek tempat wisata, ada nggak di tempat tinggalmu tempat wisata atau tempat bersejarah, atau mungkin ada pertunjukan kesenian di daerahmu atau di desamu. Itu bisa kalian amati, kalian dapatkan datanya, dapatkan informasinya, kemudian dapat kamu catat atau kamu tuliskan dalam bentuk teks deskripsi. Baik, supaya pembelajaran hari ini lebih semangat, kita akan melakukan yel-yel ya, yel-yel tepuk semangat. Ibu tutup dulu untuk PPT-nya. Baik, kita akan mulai ya. Pada hitungan ketiga, kalian boleh melakukan yel-yel tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Iya, terima kasih. Jangan ngantuk ya. Itu Sania udah senyum-senyum, Bella udah senyum-senyum, Nadia juga senyum-senyum. Fatir ya. Iya, baik anak-anak. Selanjutnya untuk membuka wawasan kalian, Ibu akan menampilkan satu buah teks deskripsi dalam bentuk video. Jadi kalian bisa memiliki pengetahuan awal bagaimana sih teks deskripsi itu. Perhatikan ya. Halo, perkenalkan, ini kucing jantanku yang bernama Didi, atau kucing lokal berbulu pendek. Aku sangat menyayanginya, karena sifatnya yang penurut dan wajahnya yang imut. Didi tumbuh menjadi kucing yang sehat dan kuat. Tubuhnya cepat bertumbuh besar karena makannya yang sangat lahap. Pupil mata Didi berwarna hitam, sedangkan iris matanya berwarna kuning. Ketika berada di dalam ruangan atau di tempat minim cahaya, pupil matanya akan membesar agar memudahkan cahaya masuk ke dalam mata. Sebaliknya,
Ketika berada di tempat yang terang, pupilnya akan mengecil. Hidung Digi berwarna merah muda dan tampak segar dilihat. Ekornya pun cukup panjang, sekitar 20 cm. Digi juga memiliki bantalan halus pada telapak kakinya. Bantalan itu berfungsi sebagai reseptor yang menjadikan kucing mampu merasakan getaran, tekstur permukaan, tekanan, dan gerakan di sekitarnya. Bantalan itu juga dapat menjaga keseimbangan saat mom atau berjalan di medan yang kasar. Hal yang paling kubanggakan dari Digi adalah keindahan pola bulunya. Bulu Digi berpola classic tabby, pola garis tebal bergelombang dengan kombinasi 3 warna, yaitu putih, hitam, dan abu-abu. Warna putih terdapat pada bagian dada dan sebagian kakinya, sedangkan warna abu-abu dan warna hitam membentuk garis bergelombang di sekujur tubuhnya. Pola di tubuh Digi membuatnya tampak menawan. Mataku dimanjakan oleh keindahan pola bulunya itu. Bulu Digi juga sangat tebal dan halus, membuatku senang dan nyaman ketika mengelusnya. Dia menggemaskan sekali. Dia juga sering menunjukkan tingkah menggemaskan lainnya, seperti berguling-guling di lantai dan menyembunyikan wajahnya di sandal ibuku. Aku membuka pintu kamarku, dia langsung berlari ke arahku dan mengeong dengan manja. Memiliki seekor kucing membuat hari-hariku menjadi lebih berwarna. Tingkahnya yang manja dan wajahnya yang imut mampu membuatku bahagia. Aku bersyukur karena kucingku, Digi, bisa tumbuh dengan sehat dan menemaniku setiap hari. Apakah kalian di rumah juga memelihara kucing? Iya, punya. Ya, Bella memelihara kucing. Sania, ya? Ya, punya. Iya, ya. Lucu ya kalau kucing udah main-main seperti itu memang bikin gemes ya, apalagi kucingnya cantik seperti Digi tadi. Nah, sekarang Ibu akan bertanya. Video tadi bercerita tentang apa? Coba. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Iya, silakan Rahmat. dari video tersebut bercerita tentang seekor kucing yang bernama Digi. Adalah seekor kucing yang lucu dengan motif bulu yang unik. Matanya bulat dan tingkahnya yang lucu. Ya, betul sekali Rahmat ya. Bahwa video tadi adalah sebuah video yang mendeskripsikan sebuah objek ya, benda hidup namanya kucing Digi. Ya, dia adalah seekor kucing yang lucu. Digi memiliki sejumlah keunikan ya, yaitu pada motif, pada bulu di badannya ya, kemudian matanya bulat, tingkahnya menggemaskan dan cerdas ya. Nah, tentunya pemilik kucing merasa sayang dan gemas ya dengan tingkah laku kucing tersebut. Begitu kan Bella? Ibu tahu Bella memelihara kucing di rumahnya. Iya. Baik. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan satu lagi objek teks deskripsi. Kalau tadi benda hidup, nah, sekarang Ibu menampilkan objek yang lainnya. Parangtritis yang indah. Pantai Parangtritis yang indah. Ada yang sudah pernah ke Parangtritis, pantai ini? Pernah. Pernah. Di mana? Di kota apa dia ada? Yogyakarta. Iya, Jogja ya. Indah sekali. Kebetulan Ibu juga udah pernah ke sana. Memang indah sekali. Ada objek apa saja yang kalian perhatikan dalam gambar ini? Saya Bu ada Oh ya, silakan Sania. air pantai Bu, ada pohon kelapa dan pemandangan langit berwarna biru. Ya, ada pohon kelapa ini berjejer pohon kelapa, kemudian ada air pantai yang dengan ininya ya gelombang kecilnya. Kemudian ada langit yang biru, ada satu lagi yang lupa. Apa itu di sini? Pasir pantai. Nah, ya. Ini kalau anak-anak suka sekali bermain pasir pantai di sini. Ya, betul sekali. Terima kasih Sania atas jawabannya. Ya. Jadi Nak, kedua tayangan tadi yaitu Pantai Parangtritis nan indah dan Digi kucingku yang lucu tadi itu adalah
jenis-jenis dari objek teks deskripsi. Kalau si Digi tadi dia adalah dalam bentuk objek benda hidup. Nah, kalau pantai ini adalah objek benda mati. Artinya apa? Artinya bahwa apapun objeknya itu bisa kalian jadikan sebagai objek teks deskripsi. Aku tampilkan lagi di sini. Nah, Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis, tepatnya di Pantai Parangtritis yang berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak km ke arah selatan Yogyakarta. Bahwa untuk memudahkan pembelajaran kita hari ini, kalian akan membentuk kelompok dan Ibu sarankan pakai saja kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Satu kelompok 3 orang ya. Kemudian Ibu juga mengingatkan bahwa kemarin Ibu sudah mengirimkan LKP link Google Classroom yang berisi lembar kerja peserta didik LKPD 1 dan LKPD 2. Sudah kalian buka kan linknya? Sudah kalian baca ya? Sudah kalian pelajari? Ya. Pada tayangan struktur teks deskripsi. Nah, ini materi inti kita ya anak-anak. Nah, di sini Ibu minta kepada siapa yang mau membacakan materi ini? Ya, silakan. Siapa yang mau? Barangkali Dea? Ya. Ya, silakan Dea. Ada 3 struktur teks deskripsi, yaitu 1. Identifikasi adalah berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna, nama, dan pernyataan umum tentang objek. Deskripsi bagian dan simpulan atau kesan. 2. Deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian dari objek berdasarkan pendapat penulis, meliputi apa yang ada dan apa yang didengar. 3. Kesimpulan atau berisi kesan-kesan penulis terhadap objek yang diamati, dapat berupa kalimat kekaguman dan kalimat pujian. Ya, terima kasih Dea. Kalau kalian perhatikan tadi yang di video Digi, itu ada nak di bawah sudut kirinya itu sebuah tulisan. Satu tulisan pertama dia berisi identifikasi. Kemudian di tengah-tengah ada lagi deskripsi bagian dan terakhir ada simpulan. Perhatiin nggak tadi? Bahwa paragraf pertama itu identifikasi, kemudian paragraf kedua dan ketiga itu masuk ke deskripsi bagian ya. Nah ini ya. Kemudian paragraf ketiga adalah simpulan. Yang jelas nak, kalau simpulan pasti posisinya di bawah. Nggak mungkin simpulan itu ada di paragraf pertama ya. Paragraf pertama hanya memuat identifikasi dan seterusnya. Baik, kita masuk ke materi kaidah bahasan teks deskripsi. Ya, silakan siapa yang ingin membantu Ibu untuk membacakan materinya? Revaldo, Bu. Oh boleh, Revaldo. Terima kasih. Ya, silakan Revaldo. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kalimat yang berisi penjelasan, uraian, atau berupa perincian mengenai topik yang dibahas. Nah, itu yang sangat baik. Kita perincian. Jadi, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. 2. Penggunaan kalimat dengan menggunakan serapan panca indera. Teks deskripsi memuat kata-kata seakan-akan bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Contohnya, seakan-akan melihat pantai panjang dengan pasir putih. Seolah-olah didengar debur ombak pantai terdengar berirama. Seolah-olah dirasakan, udara terasa sangat segar. Majas didefinisikan sebagai gaya bahasa untuk menyampaikan pesan dengan cara kiasan. Majas menunjukkan makna, tidak sebenarnya menggunakan cara imajinatif. Tujuannya, membuat pembaca mendapatkan perasaan emosional dari gaya bahasa yang digunakan. Majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan majas dengan gaya bahasa yang memanusiakan benda. Maksudnya benda mati diibaratkan seolah-olah hidup. Contohnya, langit biru menatapku dari atas sambil tertawa. Nah, terima kasih Mbak Ella, terima kasih Revaldo ya sudah membantu Ibu dalam memaparkan materi hari ini yang berjudul Pantai Parangtritis. Nah, bagaimana cara menganalisisnya?
Yang tadi disebutkan oleh Revaldo ada kalimat perincian. Nah, ini apa perinciannya? Di sini pertama sudah dijelaskan bahwa posisinya ada di kota Yogyakarta. Kemudian dirincikan dengan Kecamatan Kretek, Bantul, DI Yogyakarta. Pada cetak warna hijau itu menyatakan kaidah kebahasaan dari panca indera ya. Terlihat tebing yang sangat tinggi ini menyatakan panca indera penglihatan. Ada juga kadang-kadang pendengaran ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang belum kalian pahami? Apakah ada yang belum jelas? Silakan mengajukan pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, Ibu anggap kalian sudah memahami materi hari ini ya. Nah, selanjutnya di awal tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa di akhir pembelajaran akan ada latihan atau diskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD 1 dan ini LKPD 2. Ya, materinya itu sudah Ibu share di Google Classroom untuk teks deskripsinya ya yang berjudul Gebiar Pementasan Tari Arya. Tolong dibaca lagi, dipahami, silakan kalian berdiskusi untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD 1 dan LKPD 2. Yang kalian lakukan adalah menganalisis struktur dari teks deskripsi tersebut. Apa teksnya ini ya? Gebiar Pementasan Tari Kolosal. Yang pertama kalian identifikasi dulu. Kalian analisis dulu yang mana masuk ke struktur identifikasi, yang mana masuk ke deskripsi bagian, dan yang mana masuk ke kesimpulan. Sebutkan saja paragrafnya. Misalnya identifikasi paragraf sekian, deskripsi sekian, dan seterusnya. Alasannya apa? Ya, alasannya kalian jelaskan. Nah, kemudian untuk LKPD 2, kalian menemukan kalimat-kalimat yang menyatakan kaidah bahasaan teks deskripsi. Misalnya kalian cari yang menyatakan kalimat perincian itu ada di paragraf berapa. Kemudian contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya tidak perlu panjang-panjang seperti yang Ibu contohkan di pantai di teks deskripsi Pantai Parangtritis yang indah tadi ya, yang dalam cetak merah, cetak biru, cetak ungu, itu saja, bagian itu saja yang kalian tuliskan untuk kolom kalimat seperti ini. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jika sudah selesai, silakan kalian kumpulkan ke Google Classroom. Dan untuk mengerjakan ini, tugas ini, kalian Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang. Silakan mengerjakan. Baik, di sini kelompok 1 ya sudah mengumpulkan tugas ya. Nanti Ibu share dulu sebentar. Kelompok 1-nya itu ada Noza ya, Noza, Rahmat, sama Noza, Rahmat, sama Sania ya, itu kelompok 1. Nanti dilanjutkan di kelompok 2. Ibu akan share hasil kerjanya ya, sebentar. Ini kelompok 1 the best ya. Sudah selesai duluan. Dan bagaimana hasil dari kerja kelompok mereka akan Ibu tanyakan dan silakan dipresentasikan ya di sini. Jadi bukan Ibu yang akan menjelaskan, tapi kalian sendiri akan memaparkan hasil kerja kalian. Sebentar. Oke, udah tampil? Belum ya? Nah, silakan untuk kelompok 1 Rahma, Sania, dan Noza untuk memaparkan hasil pekerjaan kalian. Siapa yang akan mewakili? Noza. Ya, silakan Noza. Ya. Kelompok kami memaparkan hasil diskusi struktur teks deskripsi berjudul Gebiar Pementasan Tari Kolosal Arya. Sebagai berikut, paragraf 1 disebut struktur definisi umum, berisi tentang definisi objek. Dalam hal ini yang menjadi objek deskripsi adalah drama Tari Kolosal Arya yang dipentaskan di area 6. Paragraf 2, 3, dan 4 merupakan struktur deskripsi bagian. Pertunjukan dimulai pada pukul 10.00. Pertunjukan dibuka dengan api yang bergobak di depan pegunungan. Paragraf 5 merupakan simpulan berisi kekagum penulis. Kalimatnya selalu
etnis yang berbasis budaya lokal Betawi ini menyuguhkan pertunjukan yang spektakuler. Tepuk tangan mengiringi akhir pementasan. Demikian hasil diskusi kelompok kami dan terima kasih. Ya, terima kasih kembali ya. Bagus sekali presentasi dari kelompok 1 ya. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada yang ingin menanggapi atau memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat kelompok 1? Disilakan untuk memberikan pendapatnya. Silakan siapa? Kelompok 2 dan kelompok 3? Saya sedikit Ya, berbeda. silakan Mas Aini. Saya dari kelompok 2 sedikit berbeda pendapat dengan kelompok 1, terutama pada bagian simpulan atau kesan. Menurut kelompok kami, apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 sudah benar. Namun paragraf 4 itu harus masuk ke dalam simpulan. Jadi yang menjadi simpulan adalah paragraf 4 dan 5. Baik, terima kasih Hasraini bahwa kelompok 2 itu sedikit berbeda pendapat dan mereka menyatakan bahwa untuk simpulan itu harusnya paragraf 4 dan paragraf 5. Sementara dari kelompok 1 bilang bahwa hanya paragraf 5 ya untuk simpulan. Nah, bagaimana tanggapan kelompok 1 atas pernyataan dari kelompok 2? Silakan, boleh menanggapi? Iya Bu, Rahmat. Ya, silakan Rahmat. Terima kasih atas tanggapan Raja. Kalau menurut kelompok kami, jika dipahami lebih mendalam kalimat-kalimat yang ada di paragraf 4 deskripsi bagian, karena disajikan beberapa kalimat penjelasan yang mendukung objek yang dideskripsikan. Demikian tanggapan dari kami. Iya, terima kasih. Itu tadi sanggahan dari kelompok 1 bahwa mereka tetap pada pendirian awalnya bahwa untuk paragraf 5 itu sudah tepat menduduki struktur sebagai simpulan. Barangkali kelompok 3 apakah ada pendapat berbeda? Sania Bu, saya Bu. Ya, boleh Sania, silakan. Kami dari kelompok 3 sependapat dengan kelompok 1 bahwa kalimat 4 itu masuk pada deskripsi bagian bukan simpulan. Karena kalimat yang disajikan merupakan kalimat penjelas objek. Iya, jadi kelompok 3 kelompok 1 ya, bahwa menyatakan bahwa apa yang dipaparkan oleh kelompok 1 sudah tepat. Baik ya, terima kasih Hasraini, tapi dengan sangat terpaksa Ibu mengatakan bahwa apa yang sudah dikerjakan atau yang didiskusikan oleh kelompok 1 itu sudah benar. Ya, tapi tidak apa-apa, terima kasih untuk kelompok 2 sudah berani untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda. Namanya sama-sama belajar, jadi jangan takut salah. Baik ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan menayangkan hasil dari kelompok 2. Kelompok 2 ini dia dan kawan-kawan ya akan Ibu paparkan di sini sebentar. Nah, ini kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Terima kasih Bu Wiwi. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Menurut kelompok kami, 1. Terdapat kalimat perincian, contohnya Betawi nampak semarak, contohnya penonton disuguhi kemunculan 200 penari yang menjadi inti drama Arya. 2. Terdapat kalimat yang menggunakan sirapan panca indera, contohnya seolah-olah melihat. Contohnya, pertunjukan dibuka dengan nyalanya api yang berkorbar di depan Tugu Monas. Menggunakan majas metafora, contohnya suasana tanam paksa diiringi dan kekejaman para tuan tanah yang merugikan bagai lintah. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas paparannya kelompok 2 ya. Baik, Ibu rasa cukup untuk presentasi diskusi kita hari ini. Ada yang bukan materi pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Revaldo. Kesimpulan materi kita hari ini adalah yang pertama, ada 3 struktur teks deskripsi, yaitu identifikasi, klarifikasi, dan simpulan atau kesan. Kemudian ada 6 unsur kebahasaan teks deskripsi, meliputi kalimat rincian, kalimat pengecap panca indera, kalimat bersinonim, menggunakan kata depan, menggunakan kata khusus, dan menggunakan majas. Ya, terima kasih ya. Ya, apa yang kalian pahami atau kalian ketahui dari pembelajaran kita hari ini?
Kebahasaan teks deskripsi, Bu. Ya, bagus Nadia, bahwa kalian dapat mengetahui bagaimana struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Kemudian apa yang kalian sukai dari materi hari ini? Kami menjadi tahu bagaimana cara menggambarkan objek yang kami lihat. Oke, sekarang apa yang kalian kurang pahami dari materi hari ini? Tentang majas, Bu. Kami Tentang belum majas, paham ya. apa saja Ya, yang menjadi jenis-jenis Iya, majas. iya. Ibu sangat memahami sekali ya kalau kalian tidak memahami tentang majas, karena memang majas itu banyak sekali ya. Dia ada belasan jumlahnya. Tapi Ibu ingatkan lagi kalau untuk teks deskripsi hanya 3. Metafora, hiperbola, dan personifikasi. Baik anak-anak ya. Udah selesai materi kita hari ini, namun untuk pelajaran teks deskripsi masih berlanjut untuk pertemuan berikutnya. Ya, agak panjang materinya ya. Nah, untuk di tugas di rumah, nanti kalian boleh perhatikan lingkungan di sekitar rumah. Kira-kira ada objek apa yang menurut kalian menarik? Boleh objek benda mati, boleh objek benda hidup. Misalnya, ada hal yang menarik. Misalnya kalian kagum dengan kedua orang tuamu, ayah, ibu, atau kakak, atau saudara ya. Boleh, atau kalian punya idola, artis Korea, boleh ya. Kemudian ada benda mati misalnya, kalian punya benda kesayangan atau boneka atau apa ya. Nah, nanti kalian amati benda atau objek tersebut, kalian catatkan di kertas atau di buku latihan, apa-apa saja yang menjadi informasi untuk menjelaskan objek tersebut. Nah, seperti yang dicontoh struktur teks deskripsi, nah seperti itu ya. Nanti untuk minggu depan kalian bawa hasil dari pengamatanmu itu ya. Dan selanjutnya akan menjadi tugas untuk menulis teks deskripsi itu pada minggu depan. Nah sekarang untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta Repaldo untuk memimpin doa. Silakan Repaldo. Silakan Kak, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kali ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Repaldo, terima kasih anak-anak Ibu yang hebat, terima kasih atas kerjasamanya hari ini ya. Pesan Ibu, tolong pelajari lagi materi hari ini di rumah ya, supaya kalian siap lagi mengikuti pelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian karena masih kondisi COVID-19, Ibu tidak henti-hentinya mengingatkan kalian untuk menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, menjaga jarak dengan orang sekitar kalian. Berapa meter jaraknya? 1,5 meter. Kemudian jangan lupa ketika kalian di luar rumah, jika tidak ada air dengan sabun, selalu membawa hand sanitizer ya. Seperti ini. Kemudian jika terpaksa keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Ingat ya anak-anak, jaga kesehatan, jaga diri ya, dan belajar lagi yang rajin. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.